Jikalau Kristus sang pemilik hidup, sang raja yang kita kagumi, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk dekat dengan dia? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk merenungkan firman-Nya? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk bekerja bagi Allah? Seberapa sering Allah memanggil kita untuk bekerja di ladang-Nya? Namun justru kita memilih melakukan hal yang menyenangkan hati kita. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Allah. Naikkan doa secara pribadi di hadapan Allah. Meminta ampun jikalau di hadapan Allah yang penuh kasih, yang memberikan anaknya, yang paling berharga dalam hidupnya demi dosa kita. Tapi kita justru masih hitung-hitungan di hadapan Allah. Dan masih tidak sungguh-sungguh di hadapan Kristus. Saya persilakan jemaat untuk menaikkan doa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tanpa Kristus yang mati buat kami, apalah artinya kami? Daging kami lemah, segala tindakan dan perbuatan kami adalah pendosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan setiap minggunya kami mau diperbaharui di dalam Engkau. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Amin. Mari sebagai respon terhadap pengakuan dosa kita naikkan pujian. Thank you Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above. Kita katakan sekali lagi, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita katakan sekali lagi, I am here only because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today.
I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Berita anugerah terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Katakan bahwa karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan. Sehingga waktu penyegaran akan datang dari hadirat Tuhan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Markus 10 ayat yang ke 43b sampai dengan 45. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru ini bersama-sama. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kiranya petunjuk hidup baru ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Kita sebagai umat yang dipilihnya, sudah selayaknya kita memiliki hati yang disiplin, hati yang selalu ingin untuk diubahkan. Karena itu adalah tahapan pertama bagi kita untuk dapat melayani sesama kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta David, kita mengangkat pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu atas kami ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mengangkat pujian ini sekarang dari awal. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kita mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu atas kami ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari kita angkat dengan hati yang bersungguh-sungguh. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu sekarang selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan. ku siapkan hatiku Tuhan. Hatiku telah siap, Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada pelayan firman saya persilakan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman, kita berdoa bersama. Benar Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dan juga bersabdalah melalui pemberitaan firman Tuhan dan juga melalui hamba-Mu ini. Biarlah hati kami dan pikiran kami boleh terbuka akan segala kebenaran firman Tuhan. Dan juga boleh menyerahkan diri, mau tunduk kepada kehendak Tuhan, bukan lagi kepada diri kami, mengikuti keinginan kami yang jahat, apalagi mengikuti pimpinan ataupun pengaruh-pengaruh dari dunia ini. Sungguh kami berdoa Tuhan yang memberkati kami semua umat-Mu yang beribadah di tempat ini secara in person, begitu pula juga yang beribadah mengikuti live broadcasting di rumah. Kami sungguh merindukan supaya tidak ada satupun di antara kami yang luput menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini, biar Tuhan yang pimpin, tuntun sertai dari awal sampai akhir. Dan biarlah seluruh ibadah ini menjadi puji-pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ya, pagi hari ini saya mau buka dengan satu berita yang istilahnya apa ya, bisa dibilang kayaknya berita yang mengejutkan. Jadi ini mungkin jadi satu peringatan juga kali ya buat para muda-mudi yang suka ikut-ikut konser. Beberapa waktu yang lalu ya ada berita yang ikut konser Astra World ya. Nggak ada ya yang rencana mau ikut di sini ya. Semoga ya. Scott Travis, kira-kira gitu ya. Jadi ada konser kemarin dan ada 8 orang mati. Ya, ada yang memberikan judul ini, mati sia-sia. Sayang sekali, ya. Anak-anak muda ini gara-gara ikutan konser, bukan karena konsernya dia mati, begitu ya, tapi karena ada insiden di dalam konser, begitu ya. Karena ada kecelakaan kecil atau juga mungkin karena udah terlalu pack, udah terlalu padat, orang jadi nggak bisa bernafas. Terus habis itu ada gerakan-gerakan yang istilahnya nggak bisa dikontrol. Kadang kita kalau nonton itu di stadion Mexican crowd ya, atau surf itu, wave ya yang itu nanti akhirnya orang ngikut begitu. Nah ternyata kalau misalnya ada tempat duduk kayak begitu seru dilihatnya. Tapi kalau kayak lagi konser kayak begini buat wave atau buat gerakan-gerakan seperti itu, bisa berakibat 8 orang mati seperti ini. Ya memang khotbah kita nggak ada kaitannya dengan 8 orang mati ini, atau apalagi mau condolence ya, saya nggak dalam rangka itu. Tapi cuma saya mau menyampaikan aja ini, maksudnya ini jadi momen betapa mengerikan dan betapa menyedihkan kita hidup dan kemudian ujung-ujungnya matinya sia-sia. Ya, kalau kita sudah mengalami diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya seharusnya hidup ini bukan lagi hidup yang sia-sia. Seharusnya hidup ini adalah sesuatu yang melakukan yang maksud daripada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya, nah saya mau ajak untuk kita mempelajari tema ini, ya, tema di mana inilah
yang membuat hidup kita jadi tidak sia-sia, yaitu save to serve. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 19. Saya mengajak untuk kita membaca Alkitab suci ya. Silakan buka kitab suci dan kita buka di dalam Kisah Para Rasul. LAI sudah memberikan judul ini Saulus bertobat ya. Ingat Saulus adalah nama awalnya, sebelum dia bertobat menjadi percaya dia pakai nama Saulus. Tapi kemudian setelah dia percaya dia menjadi nama Paulus. Oke. Saya mau ajak kita baca Saulus bertobat, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Silakan buka Alkitabnya ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Ya, sementara apa? Sementara dia melakukan penganiayaan kepada orang Kristen. Dia berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya. Surat kuasa untuk apa? Surat kuasa untuk mempersekusi dan surat kuasa untuk membunuh orang-orang percaya. Ya, dia minta surat kuasa supaya dia bisa pergi ke Damsyik. Saya lanjutkan kepada ayat 2 bagian selanjutnya. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, maksudnya mengikuti jalan Tuhan Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk dihakimi. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Maksudnya bukan Tuhan seolah-olah dia sudah kenal Tuhan, tapi ini panggilan bahasa Yunani tentang orang yang diadres lebih tinggi dari dia. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, kata Tuhan Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi nampaknya dalam ayat 7 ini, cuma Paulus yang melihat suatu cahaya, melihat Tuhan Yesus. Rekan-rekan yang bersama dengan dia tidak melihat Tuhan Yesus. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, maksudnya si Paulus atau Saulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi tema yang kita akan pelajari kali ini adalah save to serve. Kita tahu bahwa hidup Paulus sebelum dia menjadi orang percaya, hidupnya waste begitu. Walaupun sebenarnya menurut dia adalah hidup yang berarti, berharga. Tapi bisa dikatakan begini bahwa semua orang yang memiliki kehidupan atau menghidupi kehidupannya dan belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah kehidupan yang sia-sia. Kenapa? Dia menghidupi kehidupannya, tujuannya, dan juga istilahnya segala proses perjalanannya itu sia-sia ujungnya. Ya, hidup itu menjadi tidak sia-sia dan juga apa yang sedang dia kerjakan jadi tidak sia-sia. Kenapa? Karena dia mengerti, dia menemukan tujuannya. Sama seperti si handphone ini.
Handphone ini dulu berarti sekali buat saya ini. Handphone, ada yang tahu ini handphone berapa ya? Ya. Tapi sekarang udah sia-sia. Makanya sekarang jadinya jadi timer buat saya. Dulu ini dipakai buat ngegame, buat moto, buat apa segala macam. Tapi udah nggak kepake. Ya. Ya karena udah nggak kepake, harusnya udah dibuang. Tapi sayang saya buang. Saya pakai ini buat jadi timer buat saya. Begitu juga kita. Ya, kita diciptakan, bahkan kita diselamatkan untuk suatu tujuan yang mulia. Tapi sekali kemudian kita diselamatkan atau hidup dan kemudian tidak melakukan tujuan kita diselamatkan, tujuan kita dicipta, maka percuma dan sia-sia. Itulah kehidupan Paulus sebelumnya. Sampai kemudian dia bertemu dengan Kristus, terjadi perubahan yang besar sekali. Dan inilah yang menjadi awal kehidupan yang penuh arti. Ya, di dalam bagian ini saya mau bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu God calls those who have encountered Jesus and repent from their sins. Nah, di dalam bagian sebelumnya kita tahu bahwa Paulus adalah orang yang sangat religius. Dia adalah pemimpin agama. Bahkan bisa dibilang dia adalah seorang yang sangat terkenal karena gurunya yang bernama Gamaliel adalah seorang yang sangat hebat, seorang teolog dan seorang pengajar yang sangat terkemuka pada masa itu. Begitu. Dan Paulus adalah muridnya, ya. Jadi dia ini adalah orang-orang yang terpilih. Nggak semua orang bisa jadi muridnya Gamaliel. Dan kemudian bukan cuma muridnya seorang Gamaliel, tapi juga dia ternyata adalah seorang pemimpin pada masa itu. Di dalam bagian sebelumnya, di dalam Kisah pasal 9 kita lihat bagaimana Paulus itu dikatakan bahwa dia adalah pemimpin waktu orang-orang mau membunuh si Stephen the Martyr, Stefanus ya, yang adalah martir pertama dibunuh. Paulus di situ apa? Paulus itu masih bernama Saulus, ya, dia berdiri begitu dan kemudian apa? Setelah orang-orang membunuh si yang namanya Stefanus, mereka membuangkan dia punya baju di dia. Itu tanda apa? Ini adalah orang yang sangat penting. Ini adalah tanda orang yang istilahnya yang meng-approve apa yang orang-orang lakukan pada masa itu. Ya, sebegitu pentingnya dia. Dan sekali lagi kita lihat bahwa sepenting-pentingnya Paulus di dalam Alkitab selama pasal Kisah Para Rasul sebelum sampai pasal 9 ini itu enggak nyaris dicatat. Yang justru malah dicatat adalah di sini yang paling penting dan ini panjang dicatat di pasal 9 perjumpaannya dia dengan Kristus. Karena apa? Di sini menjadi turning point. Waktu dia berjumpa dengan Yesus di dalam ayat 4, waktu itu dia lagi berkendara kuda, dia mau pergi ke kota sebelahnya di Damaskus gitu ya. Dia sudah dapat izin. Seperti James Bond yang mendapatkan izin license to kill. Dia juga dapat izin license to kill, license to drag people dari tempat ibadah. Ya kalau kayak kita di Kanada masih puji Tuhan ya. Orang beribadah nggak boleh di-drag, dibawa keluar terus habis itu dipersekusi. Mungkin sesudah itu kali boleh nanti ya. Sesudah keluar kalau kita buat salah baru dipukulin di luar boleh. Tapi nggak bisa ya. Kita dilindungi sama konstitusi gitu, sama human rights. Tapi dia above dari human rights pada waktu itu. Dia boleh menyeret dan juga bisa membunuh orang, terutama orang Kristen pada maksud itu. Ya, tapi kemudian di dalam ayat 4 dikatakan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memanggil, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia belum kenal Tuhan. Sehingga itu sebabnya di dalam ayat 5 dia tanya, siapa engkau Tuhan? Ya, dan Tuhan berkata atau memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah disinilah terjadi encounter pertama kali Paulus ya dengan Tuhan Yesus. Ya, nah sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia mungkin sudah pernah dengar tentang yang namanya Yesus. Tapi menariknya adalah sebelum perjumpaan dengan Yesus, yang muncul dalam dirinya adalah tidak peduli, tidak percaya, dan malah mungkin justru adalah amarah yang besar berapi-api untuk menghabiskan, untuk membasmi semua pengikut Kristus. Tapi kemudian waktu dia berjumpa dengan Kristus, terjadi perubahan yang luar biasa. Saya pikir ini akan menjadi hukum yang umum dan utama buat kita semua. Bisa aja orang banyak mendengar Kristen, tentang Kristus. Atau mungkin juga ada orang lahir dari Kristen, keluarga Kristen. Dari kecil udah punya KTP. Atau KTP ada Kristennya enggak ya? Enggak ya? Ini enggak ya? KTP Indonesia ada ya? Ya. Yang jelas paspor nggak ada gitu ya. Atau akte kira-kira begitu ya.
Nah begini, apa yang saya mau sampaikan begini. Selama kita cuma menjadi Kristen bawaan, Kristen turunan, Kristen KTP. Kristen KTP itu tahu artinya? Kristen tanpa pertobatan. Nah, gitu ya. Kristen tanpa pertobatan. KTP yang lain ada artinya juga. Ya, ini dianjurkan supaya perempuan-perempuan yang ke gereja jangan KTP. Yang ketat, yang transparan dan pendek sekali. Ya, itu lain lagi ya. Ya KTP itu lain. Itu KTP lain ya. Nah, tapi pokoknya jangan jadi Kristen KTP, jangan juga perempuan jadi KTP gitu ya. Yang KTP ya. Yang genuine aja gitu. Nah, sekali lagi di sini kita lihat dari teladannya Paulus. Sebelum dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya itulah. Dan kita bisa lihat banyak aja orang bilang mengaku percaya, mengaku orang Kristen gitu ya. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus pasti akan terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Begitu juga dengan Paulus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, balik 180 derajat. Tadinya malah membunuh, tadinya malah mempersekusi. Sekarang dia tertunduk, dia bertelut di hadapan Tuhan. Dia mengaku dengan mulutnya bahwa sungguh Tuhan itu adalah Raja. Memang kalau saat ini kita belum percaya sama Tuhan, it's fine. Tapi memang suatu waktu nanti, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, entah itu di dalam masa kita hidup di dunia, atau nanti di dalam kekekalan, yang pasti akan terjadi seperti ini. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, katakan dia nggak percaya saat ini. Suatu waktu nanti berjumpa dengan Tuhan, melihat kemuliaan, keagungan, dan juga melihat keluar biasaan Tuhan. Semua akan berlutut di hadapan Tuhan. Sungguh, Engkau itu adalah Tuhan. Ini yang terjadi sama Paulus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kemudian dialah yang akhirnya Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan kita semua orang yang percaya. Sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita hidup suka-suka kita. Tujuan adalah tujuan kita. Semuanya mau kita. Tapi setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semua akan mengalami ini perubahan yang secara luar biasa drastis terjadi dalam hidup. Dan ini pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Ya. Sehingga orang yang nanti akan mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan tidak lagi mau hidup untuk dirinya sendiri. Memang masih hidup dengan kehidupannya, memang masih kita hidup di dalam dunia ini, ya, tapi hidupnya kembali untuk memuliakan Tuhan. Kemarin ini kita bahas di dalam satu Bible study di rumah, kemarin ada anak muda datang, ya. Kita melakukan Bible study. Ya ini kita sempat kasih contoh bahwa waktu kita sudah menjadi percaya, kita tetap berstudi. Kita tetap setelah studi pengen nanti dapat nilai yang bagus, pengen bekerja. Tapi waktu dulu belum percaya, ini semuanya UUD. Ujung-ujungnya duit. Gitu, supaya kerja paling bagus, supaya dapat posisi yang paling bagus, supaya di kampus yang paling bagus, di negara yang paling bagus, UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi setelah kita berjumpa dengan Tuhan, bukan lagi UUD, tapi ujung-ujungnya to glorifying God. Amin. Ya, jadi saya mau cerita dulu, suatu waktu entah saya pernah sampaikan apa enggak, saya dulu enggak tahu mau main musik gitu ya, memang saya enggak suka tentang alat musik. Tapi kemudian saya dapat inspirasi. Dulu ada musik-musik kampus di Jakarta. Dan seringkali yang menjadi artis ya, pemain musik kampus gitu, digandrungi oleh banyak cewek-cewek. Oh gitu. Jadi saya dapat ilham, aduh, saya belum laku-laku ini ya. Gitu. Mungkin kalau saya jadi pemusik kampus ya, bakal digandrungi dengan cewek-cewek mungkin gitu. Makanya waktu itu saya belajar mati-matian. Bukan belajar mati-matian kuliah teknik elektro, bukan. Saya belajar mati-matian mau belajar gitar waktu itu. Supaya ikut tampil. Setiap tahun sekali ada musik kampus. Ya, di SD juga SD ke pagian ya, nggak ada. Itu SD di mana itu ya. SMA waktu itu, ada di SMA saya juga ada kayak musik kampus sekali setahun. SMA 17 Agustus, tapi kalau kuliah mungkin pas masa-masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi ya saya sudah membayangkan, aduh ini masa-masa menabur tidak lama lagi ini ya, menabur itu. Jadi saya latih. Saya sudah berpikir kalau misalnya saya bisa main dengan melankoli dan apa segala macam, nanti, oh David gitu, we want you gitu ya. Itu bayangan saya.
keburu sebelum tampil saya udah keburu bertobat. Gitu. Karena setiap penerimaan mahasiswa baru gitu di awal-awal tahun selalu ada penginjilan, penjangkauan, outreach buat mahasiswa baru. Jadi saya bertobat. Ya. Setelah saya bertobat, saya jadi berhenti nggak main gitar. Tetap saya suka main gitar gitu ya. Tapi tujuannya jadi berubah. Tujuannya bukan lagi supaya David, enggak. Tujuannya supaya akhirnya apa? Saya bisa melayani Tuhan. Beneran aja. Setelah saya bertobat, saya melayani di persekutuan-persekutuan. Ya, saya melayani menjadi pemain gitar, pemusik gitar. Gitu. Nah, ini yang saya mau sampaikan poin yang pertama ya. Tuhan memanggil, God call those who have encountered Jesus. Yang sudah repent dari mereka punya dosa-dosa. Minggu-minggu ini, sampai bulan depan kita sedang masuk di dalam masa-masa regenerasi. Ya, hari ini juga akan ada pemilihan majelis. Masa-masanya ini juga adalah masa-masa nanti mau ada penerimaan anggota baru di GII. Ada regenerasi pelayan. Tadi ada pemimpin tadi. Loh, kenapa ini hari biasa ada pemimpin 2? Biasanya pemimpin 2 kalau ada acara-acara gitu ya. Ya, karena ada regenerasi gitu kira-kira. Dan ada regenerasi juga di Dynamics. Ada regenerasi juga di atas tadi ada tim sound system banyak, tim multimedia ada banyak orang gitu. Berganti-gantian supaya terjadi regenerasi. Supaya apa? Supaya mereka melayani. Supaya mereka isi waktu-waktu yang ada bukan lagi untuk melayani diri sendiri lagi. Tapi save to serve. Tapi ingat ini, poin yang pertama. Jadi kalau kita mau serve God, serve the Lord our God. Make sure we have encounter Jesus. Sebab jikalau kita melayani tapi kita belum encounter Jesus, sia-sia. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita melayani buat diri sendiri. Melayani supaya apa? Puji Yesus, haleluya. Gitu ya. Atau puji diri sendiri. Ya, kita mau tampil di depan, saya membayangkan nanti kalau Kevin dia nggak bertobat, dia berdiri di depan bukan supaya membawa jemaat untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi supaya cewek-cewek yang manis tertarik sama Kevin, gitu. Ya, ayo, marilah datang kepadaku yang masih single dan gitu. Kalau kita udah percayakan, mari datang kepadaku yang berbeban lebat, berbeban gitu ya, berbeban lebat lagi ya. Berbeban gitu, datang kepada Tuhan supaya dapat penghiburan. Diajak mari datang, bukan datang kepada saya, tapi datang kepada Yesus. Tapi kalau dia nggak bertobat, gawat. Malah nanti dia peralat-peralat nih. Mana yang manis-manis. Dari sini dia bisa lihat nih yang mana nih. Gitu ya. Itu dia bahaya sekali. Bahaya juga kalau kita mau melayani dalam bentuk apapun, kita belum mengalami encounter dengan Yesus juga. Karena begini, kalau kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan itu kita melayani orang-orang bertobat itu karena pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memakai kita menjadi alat kasih karunia untuk jadi channel of blessing supaya orang-orang diselamatkan. Kalau kita sendiri belum encounter Jesus. Dan poin yang berikut juga adalah pemimpin itu adalah teladan. Bagaimana kita mau kasih teladan kalau kita sendiri secara esensi dan hakikat belum encounter Jesus? Bagaimana kita mau tuntun orang supaya encounter Jesus? Kita sendiri belum encounter Jesus. Poin yang pertama. Tuhan memanggil mereka yang sudah encounter and repent from their sins. Ya. Nah, ada satu bisa dibilang kejadian, bukan aturan umum, bukan kejadian, ya, yaitu begini, bicara tentang pelayanan, dua sisi selalu, negatif dan positif. Kita mulai dari positif dulu. Yang pertama gini, sikap positif ini begini, waktu datang dikasih pelayanan, ya, orang ini positif. Setiap dikasih pelayanan dia terima terus, terima kasih, tidak pernah nolak, ya. Ya intinya dikasih terus, diambil terus begitu, ya. Bahkan kalau misalnya istilahnya orang Indonesia, oh ini orang nggak enak nolak, gitu. Nggak enak nolak, nggak tahu cara nolaknya bagaimana, gitu. Ya, ini sikap yang pertama.
Tapi ada juga di dalam pelayanan itu ada sikap yang kedua, yaitu yang negatif. Yang melihat pelayanan itu selalu, aduh gak pantas saya. Tidak layak saya merasa tidak layak. Saya itu masih terus berdosa, saya itu masih jauh dari sempurna. Ya, saya itu karena tidak pantas, masih berdosa, masih nggak bener lah hidupnya. Akhirnya jadinya nggak pernah nggak pernah terima pelayanan, nolak terus gitu. Ya, padahal sebenarnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali kita nggak akan sempurna gitu. Dosa selalu menjadi pergumulan dan kita nggak akan pernah sempurna terus sampai nanti Tuhan sempurnakan. Ini akan jadi suatu struggle gitu ya. Tapi ini yang saya bilang, inilah dua sisi gitu ya. Jadi aturan umum di dalam pelayanan. Yang satu terima terus, yang satu nolak terus, nolak dengan konsisten. Gitu ya. Nah, jikalau kita mau lihat di dalam pelayanan Paulus gitu ya. Paulus dalam bagian ini satu sisi memang dia kita lihat waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung akhirnya menerima pelayanan itu. Ya. Tapi satu sisi juga kita lihat di dalam pelayanan ini waktu pertama kali dia bertobat, dia belum mengalami training sebelumnya. Karena dia baru bertobat saat itu. Di dalam Kisah pasal 9 ini, dia berjumpa dengan Tuhan, baru disitulah dia bertobat. Ya, kalau sekarang kita mau ikut pelayanan atau apa, ada pembinaan dulu, ada training dulu, ada briefing dulu. Mau jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin, mau jadi tim sound system, menjadi tim multimedia, gue gak berani, gue harus diperlengkapi dulu, di training dulu. Ada 3 level training, ada 3 kali training, baru siap turun tangan gitu ya. Nah di dalam kisahnya Paulus ini, tidak ada begitu-begituan. Tiba-tiba dia berjumpa dengan Tuhan, tiba-tiba dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendapat panggilan itu langsung saat itu dia menyerahkan diri. Nah outline yang kedua ini saya mau sampaikan yaitu ini. Bahwa God doesn't call the qualified, tapi He qualified the call. God doesn't call the qualified, tapi Dia qualified the call. Ini yang kita lihat di dalam kisahnya Paulus sekali lagi ya. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan di sini bisa dibilang nih orang ini belum kudus. Belum layak, belum sempurna, belum semuanya. Enggak pantas deh intinya kalau kita mau melihat dengan kita punya kacamata. Enggak qualified. Harusnya nih Paulus ini kalau misalnya kayak kita ya, kalau kayak kita di gereja beberapa waktu yang lalu, kapan dia boleh melayani? Jangan baru datang langsung pelayanan. Tunggu dulu, setahun dulu kira-kira gitu ya. Tunggu dulu, 6 bulan dulu baru pelayanan kira-kira gitu. Atau tunggu dulu, jadi member dulu. Nah itu gereja ya, gereja kita buat aturan-aturan seperti itu. Tapi coba lihat lagi dalam Alkitab. Nggak ada tuh dikasih, Paulus tunggu bertobat dulu, tunggu kudus dulu, tunggu layak dulu. Nggak ada itu, tunggu Paulus jadi member dulu. Member dari murid-murid Tuhan Yesus dulu. Baru kita kasih kesempatan pelayanan. Nggak ada itu di sini cerita Paulus harus istilahnya dia jadi member of the 12 dulu. Di training dulu. Kayak murid-murid Tuhan Yesus kan ikut training dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Nggak ada ini. Ya. Ya karena apa sekali lagi, waktu orang berjumpa dengan Tuhan itu menjadi turning point. Ya. Waktu waktu orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhanlah yang kemudian membuat dia fit, qualified. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menetapkan hamba-hambanya. Demikian juga di dalam pelayanan nanti ada begitu banyak pergumulan dan segala macam kesulitan dan juga masalah. Nah ini saya kasih hint sedikit ya, bicara tentang menerima pelayanan. Kalau ada orang kadang-kadang memikirkan, mungkin dia udah baca itu 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Barang siapa menerima pelayanan, terutama pelayanan istilahnya menjadi hamba Tuhan atau menjadi majelis begitu. Orang itu menghendaki pelayanan, menghendaki tugas yang mulia. Memang itu ada catatannya ya di dalam Alkitab. Bahwa orang yang mau posisi tertentu, itu memang posisi atau pekerjaan yang mulia gitu. Tapi salah besar kalau misalnya kita cuma melihat bahwa pekerjaan pelayanan itu karena posisi. Karena dilihat orang. Karena dapat spotlight. Oh, cilaka itu. Cilakanya gimana? Waktu nanti dia nggak dapat spotlight, spotlightnya jadinya ke tempat lain, ke orang lain. Marah, meledak begitu.
Kalau dia nggak dapat mimbar, atau kalau kita tidak dapat kesempatan, atau dia bicara, tapi nggak didengar, yang didengar orang yang lain. Gitu. Dia menganggap dia yang paling pas gitu, yang harus didengerin. Tapi orang nggak mau denger dia. Nggak mau terima apa dia punya masukan. Terimanya yang lain. Waduh. Ya, bisa marah kayak begini. Ini kisah-kisah pengalaman saya di waktu yang lalu, pelayanan-pelayanan begitu ya. Bisa gawat. Nah ini kembali lagi kita diingatkan bahwa apabila kita berjumpa dengan Tuhan dan menerima pelayanan ini, Tuhan yang nanti akan memperlengkapi kita. Tuhanlah juga yang nanti akan memberikan kita comforts. Jika di dalam pelayanan itu begitu banyak sekali mengalami permasalahan dan pergumulan segala macam. Makanya gereja itu ya banyak ada masalah, ada berantem, ada mengundurkan diri, pindah ke gereja lain, berantem sama pendeta, berantem sesama majelis, berantem sama jemaat gitu. Ya. Makanya gereja bukannya makin satu makin kuat, pecah terus gitu. Sekarang aja di Kanada atau di Amerika ya, gereja Presbyterian bukan gereja Katolik ya, atau gereja apa, bukan gereja karismatik kita, bukan gereja Bethel atau Pentakosta, gereja Protestan aja ada 1000-an denominasi. Itu nggak terhitung yang gereja non-denominasi. Ternyata gereja non-denominasi udah jadi denominasi juga gitu. Non-denominasi yang free, non-denominasi yang ya apalagi lah, depth mungkin gitu, yang satu free, yang satu depth, nggak tahu lah bagaimana ya. Pokoknya banyak sekali. Ya karena ternyata ada banyak masalah dan pergumulan. Bagaimana kita bisa tahan, bagaimana bisa menyelesaikan sampai akhir. Yang jelas bukan karena saudara kuat, yang jelas bukan karena kita merasa kita yang qualified, gua hebat, gua sanggup nih tahan nih sampai 4 tahun, atau sampai 2 tahun sampai tinggal. Enggak, ingat ini firman kembali lagi. Waktu Tuhan panggil Paulus, bukan karena dia qualified, tapi karena memang Tuhan mau panggil dan mau pakai dia. Tuhan yang akan equip, akan comfort, Tuhan yang make him qualified. Begitu juga dengan kita. Pelayanan apapun, mulai dari kemajelisan, atau mungkin di sini juga udah ada yang mulai merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan. Ya, jangan takut. Walaupun mungkin ada takutnya juga. Saya dulu juga takut. Aduh, pertama kali waktu saya belum kawin dengan istri saya adalah saya pikir begini. Aduh, kalau saya nanti menikah, apalagi waktu itu udah studi di sini gitu, saya mikir-mikir, bisa nggak saya mau beliin mainan buat anak saya gitu. Bisa nggak saya mau ajak istri saya jalan-jalan dan segala macam. Kayaknya berat jadi hamba Tuhan. Dari mana ini penghasilan dan apa segala macam begitu. Tapi kemudian ya, sekarang saya ngelihat ke belakang. Semua yang saya khawatirin, semua yang saya takutin, nggak ada tuh yang benar-benar terjadi. Sekarang ada begitu banyak mainan-mainan dikasih. Ya, ada juga yang kerja di tempat mainan sekarang, setiap kali ngasih mainan. Gitu. Mainan akhirnya kalau udah kebanyakan, saya yang kadang-kadang sayang. Istri saya bilang, donasi atau kasih atau jual atau kasih ke temannya yang lagi ulang tahun, kira-kira gitu. Ya, berlimpah ternyata. Nah, rekan-rekan, bicara tentang pelayanan juga begitu. Kalau Tuhan called us, not because we are qualified, but because God wants to use us. Ya, jadi kalau ada yang terpanggil, jangan cepat-cepat nolak, jangan juga cepat-cepat kepedean gitu, ngerasa gue yang paling qualified. Gue mau bantu orang-orang, mau melayani karena nggak ada yang mau stand up, makanya gue yang mau berdiri, makanya gue mau take the position. Singkirkan hal-hal seperti ini. Ya, biarlah solely one and only reason why we answered the call, because God called us. Because God gave us this burden to serve Him, for we are safe to serve. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Ya, God called you to serve, but also to follow Him. Tapi bukan cuma sekali-sekali follow Him. Saya mau ajak kita lihat nih satu bagian ya. Ada 2 ayat. Satu dari Matius pasal 16. Satu dari Lukas pasal 9. Coba ditandain di mark. Saya mau ajak kita lihat pertama Matius pasal 16. Ini ada perbedaan dikit dengan bagian yang kedua.
Oke, Matius pasal 16 ayat 24. Saya bacain buat kita sekalian. Lihat perbedaannya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Oke. Sekarang lihat versi yang keduanya. Lukas. Memang Lukas ini orangnya intelek, ya, kayak student-student. Ya, dia kalau yang satu si Matius ya juga dia ya intelek juga gitu ya. Tapi Lukas itu karena dia dokter, dia penulis, jadi dia detail, nggak ada yang dianggap nggak penting. Dia tuliskan dengan rapih, dengan teliti. Ayat 23, Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bisa lihat bedanya? Di mana bedanya? Kata setiap hari. Waktu Tuhan memanggil saudara dan saya untuk melayani dia, Tuhan juga memanggil kita untuk ikut dia dan juga pikul salib. Ya. Nah, menarik sekali. Lukas menambahkan kata ini. Tuhan memanggil kita untuk mengikut dia, menyangkal diri dan pikul salib apa? Bukan cuma sekali setahun. Atau cuma sekali seumur hidup. Enggak. Setiap hari. Setiap hari Tuhan panggil. Jangan sampai mikir-mikir ini dipanggil untuk nambah-nambahin kerjaan. Gitu ya. Jangan sampai kita dipikir panggil-panggil begini supaya Tuhan ini FOMO ini. Tuhan kita ya fear of missing out dia. Nanti kalau kita udah sibuk-sibuk dan apa segala macam kita ngecuekin dia. Sebenarnya lebih tepatnya begini ya. Tuhan kasihan sama kita. Kalau kita udah capek-capek pelayanan, capek-capek sibuk-sibuk ngerjain pelayanan, tapi sebenarnya kita melayani dan tidak mengikut Tuhan tiap hari. Nanti lama-lama setelah kita punya energi ini berkurang dan akhirnya depleted. Di situ kita KO, burn out. Di situ kita tewas. Karena kekuatan dan kesanggupan untuk kita bisa melayani itu datangnya dari Tuhan. Tadi kan Tuhan bilang, God called not the qualified. Tapi He qualified. He equipped. He provide comfort. He provide everything. Dengan catatan, asalkan apa? Kita follow Him regularly, every day. Waktu ada masalah, jangan selesaikan masalahnya dengan pikiran kita sendiri. Karena masalah itu kalau kita selesaikan dengan pikiran kita sendiri, kita terbatas. Pengalaman kita juga terbatas. Sekalipun kita udah setua-tuanya di dalam pelayanan, udah banyak sekali pelayanannya. Setiap generasi masuk, bentuk pelayanan itu berubah. Contohnya saat ini adalah gini, zaman dulu itu ada sebagian grup hamba Tuhan termasuk saya juga ya, termasuk waktu saya di Western Reform Seminary, semua sampai profesor sampai pendeta-pendeta se-Amerika yang masuk di dalam ya kalangan reformasi begitu ya, reform begitu, menolak tuh kalau kita mau ibadah pakai multimedia begitu. Atau apalagi mau rapat atau apalagi istilahnya mau ngapa-ngapain pakai Zoom, pakai Skype. Sempat waktu itu ada sempat kuliah khusus sedang membahas begitu kira-kira ya. Tapi itu semua berubah tuh. Gara-gara COVID. Tadinya pada ngutuk-ngutukin gara-gara Apple, gara-gara Skype semuanya orang jadi cari gampang. Tapi sekarang kalau mereka nggak ngikutin, apa yang terjadi? Bye-bye, gereja tutup begitu kan. Nah, tapi justru karena ada COVID kemarin, orang-orang pikirnya terbuka. Oh iya ya. Dulunya memang saya tidak setuju itu, tapi sekarang akhirnya kita berubah dinamis. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita nggak punya kepekaan, hal-hal seperti ini kalau kita nggak punya kerendahan hati, wah nggak bisa terjadi di gereja gitu ya. Mereka akan strict terus. Ya kalau begitu berarti selama setahun lebih di Amerika ini mungkin kalau denominasi itu nggak terbuka pikirannya, nggak ada kebaktian mereka. Karena pemerintah nggak kasih izin untuk beribadah in person kok. Ibadah cuma boleh dilakukan dengan online kan pada waktu itu. Gitu. Nah sekali lagi begini, bagaimana supaya kita kebuka pikirannya, tapi nggak kebablasan juga. Firman Tuhan jadi pedomannya, jadi guidance.
Kita bisa aja kreatif di dalam pelayanan. Kita bisa aja berstrategi ini itu dan segala macam. Tapi dari mana kita tahu itu nggak kebablasan? Dari mana kita juga tahu bahwa itu kita nggak sedang reserve? Ya, bilang begini begitu tapi sebenarnya kitanya yang nggak mau komit atau nggak mau melakukan. Dari mana kita bisa membedain hal-hal seperti ini? Dan dari mana kita bisa ditegur? Kalau ditegur orang bisa sakit hati, sensi. Keluar, tinggalin gereja begitu. Atau marah sama pendeta misalnya. Bagaimana? Firman Tuhan. Itulah poinnya di sini pentingnya itu. Kita ikut-ikut Tuhan tiap-tiap hari. Itulah pentingnya semua orang yang mau melayani dan juga yang belum melayani. Terus maintain mereka punya devotion. Ya, mereka baca firman Tuhan. Mereka bersekutu bersama-sama melayani. Supaya akhirnya apa? Persekutuan firman Tuhan itu menjadi guard. Atau kalau enggak jadi safety net buat kita. Karena bisa aja kita melayani, bisa aja kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, bisa buat kesalahan. Saya juga buat kesalahan. Tapi nanti supaya nggak terlalu jauh kesalahannya bagaimana? Atau kalau kita kepleset jatuh supaya akhirnya kita tetap bisa bangkit apa? Firman Tuhan itu. Make sure ya bahwa kita ikut Tuhan terus waktu kita melayani. Kadang-kadang ada orang gara-gara udah melayani saking sibuknya mengabaikan their devotion waktunya dengan Tuhan. Kenapa? Ada sibuk nih, jam 7 harus bangun, harus persekutuan doa, harus rapat dan segala macam. Devotionnya bagaimana? Nanti aja. Padahal katanya sedang melayani Tuhan. Tapi Tuhannya diabaikan, rapatnya, persekutuan doa dan apa segala macam jadi utama. Sekali-kali kalau kita nanti terima pelayanan enggak menggantikan our relationship dengan Tuhan. Sekali-kali waktu kita terima pelayanan makin nambah. Biasanya begitu yang terjadi di gereja tuh. Dikasih satu penerima tamu, oh dia terima, ditambahin lagi. Jadi pengantar kolektannya, dia terima, oh, nanti habis itu dikasih lagi. Lu ngatur ini apa choir nanti multimedia dan sebagainya. Oh kalau diterima lagi nanti jadi majelis ya, gitu kan? Itu di gereja. Jadi ujung-ujungnya akhirnya jadi banyak sekali. Sekalipun makin banyak pelayanan, jangan sampai waktu-waktu dengan Tuhan digeser. Makin banyak pelayanan, makin besar lotnya, makin kita justru sebenarnya adalah butuh Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi di sini dikatakan bahwa kalau kita terima ini pikulan salib yang besar dan segala macam ya pelayanan yang berat ini, teruslah ikut dia tiap hari. Dan ini juga yang saya bilang kesaksian dari Paulus. Paulus secara konsisten dia terus ikut Tuhan. Setelah dia bertobat, Tuhan bilang pergi ke sini, pergi ke situ. Dia ikutin sampai menjelang matinya juga Paulus di penjara. Waktu Paulus sangat kedinginan di penjara Efesus ya. Waktu dia di Roma begitu. Dan rasanya mau mati. Karena memang udah mendekat ajalnya. 2 hal aja yang Paulus minta. Orang-orang pada nanya, Timotius, orang yang mengunjungin, Paulus mau minta apa? Ya, 2 hal aja yang dia minta. Hal yang pertama dia bilang, bawakan aku jaket dingin. Ya iyalah, lagi dingin kali penjara gitu kan. Kalau kayak kita kebaktian begini kedinginan, gimana? Nggak konsen gitu toh. Bawain dia punya jaket, karena dia kedinginan dan juga makin tua. Hal yang kedua yang sangat penting yang dia minta adalah, bawakan perkamen atau Alkitab, firman Tuhan. Itulah tanda sangat penting. Yang satu menjaga dia supaya tetap ya sehat dan hidup. Karena kalau enggak mati kedinginan juga. Tapi yang kedua, firman Tuhan menjaga supaya dia tetap hangat, dikuatkan, bisa menyelesaikan pelayanan sampai akhir. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan buat jiwa raganya. Sekalipun dia terpenjara, dia tahu dia boleh tetap terus melayani. Dan itulah dia, kita boleh lihat sekalipun Paulus ya sudah mati ribuan tahun lalu, dia punya karya-karya sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Jadi legacy buat kita. Bagi kita semua yang sudah percaya dan tidak mau mengalami hidup yang sia-sia, mungkin tidak. Harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Harus kembali lagi kepada tema ini. We are saved. Kita diselamatkan to serve God. Not to serve our own will atau our own selfish ambition. Dan itulah sebabnya juga
Ayat terakhir di dalam Matius 10:38. Barang siapa yang tidak mau melayani, barang siapa yang tidak mau pikul salib, barang siapa yang tidak mau mengikut aku, saya bacain buat kita. Barang siapa tidak melakukan semua ini, ia tidak layak bagi Tuhan. Peringatan keras. Satu lagi ayat yang mirip, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa yang tidak mau pikul salib, barang siapa yang tidak mau mengikut aku, barang siapa tidak mau mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Sekali lagi saya bilang tadi di awal tadi kita ini sedang masa-masa regenerasi. Semuanya sedang regenerasi, ya. Mari kita kembali merenungkan ini firman Tuhan dan mari kita sama-sama meresponi dengan ya dan amin. Ya. Kalau Tuhan panggil, Tuhan kasih kesempatan melayani bukan karena saya. Tuhan yang panggil, Tuhan yang equip. Kalau Tuhan juga yang equip, Tuhan mau kita continually, every day, come to Him to receive strength. Ada satu penutup yang saya mau bagi, ya. Ya, ini perkataan atau quote yang istilahnya terkenal dari seorang William Shakespeare. Demikian katanya begini. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness trust upon them. Ada orang-orang yang memang dilahirkan dengan, ya, sudah lahir, dia hebat, dia orang kaya, dia something. Tapi ada orang-orang yang dia mencapai, dia berusaha untuk bisa menjadi great. Tapi ada orang-orang yang seperti ayat yang ketiga ini. Mereka biasa, tapi there is a greatness dipercayakan di pundak mereka. Kitalah orang-orang itu. We are just a mere ordinary people. Tapi God trusts a great responsibility for those who trust Him. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami juga pada dasarnya dahulu seperti Paulus yang hidup menurut hawa nafsu, kesia-siaan. Kami merasa kami rohani, tapi padahal sebenarnya kami melayani diri sendiri. Biarlah hari ini waktu kami berjumpa dengan firman Tuhan, sungguh benar-benar hidup kami berubah. Kami hidup tidak lagi untuk diri kami sendiri. Kami bekerja, kami studi, membesarkan atau merawat keluarga dan anak-anak, bukan lagi untuk diri. Tapi untuk memperlengkapi atau untuk melayani mereka, supaya kemudian nanti mereka melayani Kristus. For we are saved to serve. Serve our living, awesome, and wonderful God. Terima kasih for the greatness trust upon us. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Barang siapa yang tidak mau memikul salib, tidak layak mengikut aku. Teguran yang keras buat kita semua saat ini. Dan sebagai respon firman, kita mau menaikkan pujian. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun kita tahu itu sukar dan berat jalannya. Kiranya pujian ini menjadi komitmen kita dalam mengikut Yesus, dalam melayani Dia. Walaupun berat dan sukar jalannya,
itu terlebih indah. Dalamku rela ku lepaskan, terkasih dalamku rela ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Mari bersama dengan umat di segala tempat dan zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan sedikit dari yang apa kita miliki. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh rasa syukur. Maka selagi kantong persembahan diedarkan oleh pelayan-pelayannya, mari kita mengangkat pujian, ku bekerja bagi Dia. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Mari kita mengangkat pujian ini dengan tepuk tangan. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Bersukacita. Bersukacita
Ya Tuhan, ya Allah kami seperti pujian ini, ada sukacita damai sebab bekerja bagi Dia. Sungguh bersyukur ya Tuhan, saat ini kami diberikan kesempatan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian di dalam memberikan persembahan, dalam mendukung pekerjaan Tuhan, yang mana kami tahu Tuhan, tanpa persembahan kami, Injil tetap akan diberitakan dalam caranya Tuhan. Kiranya kami boleh mensyukuri kesempatan untuk memberi hari ini, karena Tuhan yang telah memberikan segalanya. Tuhan memberikan Kristus buat hidup kami. Sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk persembahan yang boleh kami berikan, kesempatan yang Engkau beri buat kami. Dan kami juga mau berdoa, berkati majelis, setiap pengurus gereja ini, boleh memakai, mengalokasikan setiap persembahan ini dengan bijak dalam rangka pekerjaan pemberitaan Injil. Inilah doa kami serahkan persembahan kami di hadapan Allah. Amin. Kami persilakan kepada hambanya untuk memberikan doa, memimpin doa syafaat. Kita tundukkan sama-sama kepala, kita mau berdoa buat pokok doa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami terus bersyukur buat keselamatan yang Engkau boleh berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan juga boleh melayani. Ini semua adalah anugerah dan juga pemberian Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerjakannya dengan sungguh, dan juga tolong kami seperti pujian yang tadi kami naikkan. Kami tidak menjadi penyembah-penyembah yang berbohong, cuma menyanyikan tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengalami. Biarlah benar-benar ada sukacita melayani Tuhan, walaupun mungkin harus memikul salib, ada pergumulan. Tapi biarlah kami dibukakan mata hati dan pikiran kami bahwa sukacita damai yang daripada Tuhan itu tidak sebanding dengan segala pergumulan dan penderitaan yang ada. Sungguh mulia, sungguh agung melayani dan juga ikut Tuhan. Kami saat ini juga bersama-sama berdoa buat rekan-rekan yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat saudara yang terkasih Niko. Engkau sudah menambahkan dia kembali 1 tahun. Kami terus mau berdoa, Engkau memberkati kerjanya, Engkau memberkati pelayanannya, relationship-nya juga dengan kekasihnya, supaya semua yang boleh dia kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi teladan, boleh menjadi kesaksian, di mana orang-orang boleh melihat dia, pekerjaannya, pelayanan juga, dan segala aspek hidupnya boleh terberkati. Kami mau berdoa buat Tante Lili yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan yang berkati supaya program rehabilitasinya berjalan dengan baik, sehingga bisa berkumpul dan bisa bertemu kembali dengan keluarga yang terkasih. Begitu juga dengan Om Sindu. Yang bersyukur Engkau juga boleh hantarkan Om untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan terus Om dan Tante ya Tuhan. Kami mau berdoa juga buat Ibu Imelda dan juga bayi yang dikandungnya. Kiranya Tuhan yang memberkati terus, berikan kesehatan, berkati supaya segala sesuatunya bisa berjalan lancar sampai pada hari kelahiran. Kiranya kalau ada kendala-kendala ataupun halangan berkenan dengan kesehatan, bukan cuma Tuhan berikan mereka kesembuhan, tapi Engkau juga yang tolong supaya mereka boleh terus mengimani bahwa bayi yang Tuhan kasih adalah juga berkat daripada Tuhan, sehingga terus mereka boleh mengalami iman yang dikuatkan di dalam proses kehamilan sampai kepada kelahiran. Terima kasih buat hari ini juga. Adalah hari di mana kami akan melakukan pemilihan majelis. Tuhan yang berkati supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Kalau ada orang-orang yang nanti akan duduk dan mengobservasi pemilihan gereja, pemilihan majelis, biarlah pemilihan dan juga segala bisnis gereja yang kami atur dan lakukan hari ini menjadi kesaksian, menjadi berkat kepada orang-orang, sehingga orang-orang yang lihat jadi tertarik dan juga jadi tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kesaksian orang yang percaya. Kami berdoa buat regenerasi Dynamics, Young Pro atau juga Sunday School Teacher, dan para pelayan-pelayan. Ada tim-tim yang juga sedang mempersiapkan regenerasi, tim sound, multimedia, serta tim yang lain. Kami mau berdoa Tuhan berkati supaya orang-orang yang boleh menyerahkan diri melayani seperti yang sudah kami boleh pelajari pagi hari ini. Orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang terus diperlengkapi oleh Tuhan, yang terus juga mau ikut Tuhan setiap-tiap hari.
Dan akhirnya kami mau akhiri dengan berdoa bagi negara, buat Kanada, kami bersyukur buat pemerintah yang terus kami lihat ke sini makin banyak kemajuan. Sudah mulai ada pembaharuan aspek ekonomi, pendidikan, begitu juga dengan wisata, begitu juga dengan kesehatan. Sebab di waktu-waktu yang lalu banyak sekali karena COVID-19 semua aspek kehidupan terpengaruh. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memulihkan Kanada. Kami terus mau berdoa, berkati pemerintah kami yang mengusahakan semua hal yang baik ini, supaya segala sesuatunya bertahap makin hari, makin pulih, makin baik. Berkati juga Tuhan supaya kami tidak mengabuse kemerdekaan dan juga kebebasan yang ada. Biarlah kami boleh tetap terus menjaga dan melakukan peranan kami sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan ataupun divaksin, supaya terus kami bisa menikmati berkat Tuhan ini. Berkati juga buat negara-negara yang di Eropa yang juga masih bergumul, bahkan ada wave selanjutnya dari COVID-19 ini. Kami terus mau berdoa, biarlah Tuhan yang mengirimkan bala bantuannya di sana, biar Tuhan yang memberikan hikmatnya juga kepada pemimpin UN dan juga bangsa-bangsa di Eropa, supaya bisa mencari jalan keluar. Berkati juga pemerintah kami yang ada di sini dan juga di Indonesia, supaya bisa bekerja sama juga, melihat bahwa threat atau COVID ini adalah pergumulan kami semua bersama. Jangan kami berpangku tangan atau bermegah diri karena kami sudah melewati masa-masa yang sulit. Tapi biarlah kami boleh saling mendukung. Demikian juga orang Kristen boleh terus berdoa kalau kami tidak bisa berbuat banyak. Berdoa dan terus berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami, dan kiranya Tuhan yang sempurnakan segala permohonan ini, sebab kami naikkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang memanggil kami di dalam gelap kepada keselamatan, yang kemudian juga save us to serve Thee. Mari dengan bangkit berdiri kita akhiri doa syafaat kita dengan menaikkan doksologi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk melayani Dia, mengaruniakan kita dengan kasih-Nya. Dan kiranya Bapa di surga juga memelihara kita dengan kasih-Nya. Dan kiranya dengan persekutuan Roh Kudus kita semua dikuatkan dan dimampukan untuk terus ikut Kristus tiap-tiap hari, ikut Dia terus melayani, ikut Dia terus menyangkal diri dan juga memikul salib sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Silakan duduk dan ambil waktu teduh. Sudah selesai saat teduh, kita perhatiannya buat pengumuman. Tes, ada? Tes, ada? Oke. Ya, pengumuman. Mari kita perhatikan pengumuman yang akan ditampilkan di layar. Rekan-rekan diminta untuk partisipasinya mendukung, mengajak
Buat rekan-rekan yang belum beribadah ke gereja, mari kita doakan mereka, mari kita ajak mereka untuk hadir bersama-sama beribadah dengan kita. Buat rekan-rekan juga yang masih mengikuti secara online, sudah aman ya. Sudah aman, tapi tentunya juga dengan terus mempraktekkan kita punya social distancing ataupun kita punya protokol memakai mask ya. Jadi saya undang yang masih mengikuti ibadah di rumah untuk menghadiri bersama-sama ibadah secara in person. Pengumuman yang berikut, ya jadwal persekutuan-persekutuan sama seperti yang lalu-lalu kita masih terus melakukan ibadah Zoom, terutama persekutuan senior, persekutuan doa, demikian juga Sunday School. Yang sudah melakukan persekutuan in person yaitu adalah Dynamics, ya ini yang pemuda, ya terus yang profesional juga yang masih muda-muda, ya tapi yang sudah bekerja, dan Golden Age ini sudah tidak muda ini, ya. Setiap bulan sekali, minggu ketiga kalau tidak salah ya, Tante Elva ya, Tante Indra ya. Di rumah Tante Indra dan Om Gi. Hari Jumat yang, bukan hari Jumat, hari Kamis minggu akan datang ini ya. Dan hari ini adalah hari khusus ya, makanya ada tema khusus yang kita pelajari, yaitu tentang Save to Serve. Hari ini akan ada rapat pemilihan majelis yang baru, periodenya adalah periode Januari 2022 sampai 2026, 4 tahun ya. Oleh karena itu, setelah ibadah ini, rekan-rekan yang mau mengikuti pemilihan, silakan kita ada break dulu di bawah, ada snack, dan juga ada minum-minum. Baru habis itu, jam 12, kita naik lagi ke sini. Unless kalau mau dimajuin ya, unless kalau mau dimajuin. Buat rekan-rekan yang mengikuti ibadah di rumah, Zoom, yang juga adalah anggota tercatat oleh GII ya, silahkan mempersiapkan diri dan sudah diatur protokolnya ya. Buat rekan-rekan yang belum member tapi pengen melihat bagaimana sih church conduct their business, please sign up, kasih tahu ke Ibu Majelis, CLV boleh bangkit berdiri nih ya. Silakan kasih tahu supaya nanti bisa ikutan, supaya tidak disalah hitung nanti waktu hadir di dalam pemilihan nanti ya. Boleh melihat, boleh observasi, tapi tidak boleh memilih. Oke, choir for Christmas. Jadi setengah jam ini juga, jadi semua yang tidak mau latihan choir, tidak mau latihan akapela, tidak ada performance buat Christmas, langsung kita turun ke bawah. Tapi yang ada latihan, please stay di sini. Buat rekan-rekan yang tadinya kemarin belum latihan dan sekarang terpikir mau latihan choir buat Christmas, please join, please stay di sini. Nanti setelah ibadah ini langsung Saudara Yoel nanti langsung akan mimpin ke depan, dan juga Saudara Vincent buat akapela kalau ada ya. Oke, dan kelas keanggotaan. Sudah 4 minggu berturut-turut diumumkan kelas keanggotaan. Minggu ke depan kita akan memulai kelas keanggotaan kita. Ada 4 kali pertemuan, memang kita belum tentuin apakah kita melakukannya lewat Zoom, atau kita lakukan di gereja, atau di rumah, atau di restoran mungkin. Nah, bagaimana kita tetapin? Kita ngompol yuk minggu depan untuk membahas hal ini, kelas keanggotaan. Terakhir persembahan, ya ada sekitar 6.000 tahun lalu, minggu lalu ada persembahan, puji Tuhan. Terus habis itu persembahan, terus ingat ya, yang memberikan persembahan ke depan, saudara akan dapat tax receipt, begitu ya. Jadi tuliskan nama lengkap, alamat email. Dan happy birthday kepada saudara Niko yang ganteng. Tuhan memberkati. Silakan berfellowship semua. Yang mau ke bawah langsung kita fellowship di bawah, ada makan, ada snack, ada minum kopi dan teh. Yang mau stay di sini latihan selama setengah jam dengan Saudara Yoel.